Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah Isya, jamaah Tarawih yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Malam ini adalah malam kelima kita. Semoga 4 puasa yang berlalu telah kita lewati itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya jika kita memenuhi hak-hak, syarat dan rukun puasa yang menjadikan puasa kita sah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun derajat dan level puasa yang kita lakukan. Hadirin beragama Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelumnya kita telah mendapatkan penjelasan dari Imam Al-Ghazali tentang aneka ragam puasa. Itu berada di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Tetapi pada faktanya sebenarnya ada juga aneka macam puasa yang dilakukan orang, tapi dengan tujuan berbeda. Maka puasa yang kita lakukan ini, puasa Ramadan ini, baik ia di level pertama puasa biasa-biasa saja, ataupun puasa yang sudah mulai masuk di level istimewa, itu perlu kita mewaspadai hal-hal yang menyebabkan puasa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibaratnya begini, saya puasanya hanya sekedar makan dan minum, atau hanya sekedar menahan syahwat, tidak berhubungan dengan pasangan saya karena ya pasangan saya ada jauh di sana. Tetapi saya tentunya berharap puasa yang begini ini modelnya Allah tetap memberikan balasan yang setimpal, atau paling tidak sedikit-dikitnya puasa saya itu sah walaupun tidak ada pahala. Artinya tidak ada lagi kewajiban saya untuk mengganti puasa saya ini, umpama. Maka kita perlu memiliki beberapa syarat agar seluruh aneka ragam macam puasa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kalau diterjemahkan, barang siapa, ini kalau sudah bilang barang siapa, itu tidak terukur lagi laki, perempuan, tua, muda, sehat, sakit, kaya, miskin, tidak ada ditunjuk. Intinya siapapun orangnya yang shoma Ramadan, melaksanakan puasa Ramadan. Nah, tentu kita inginkan semua, kita semua yang ada di dalam masjid ini, bahkan termasuk anak-anak, kalau dia puasa pun kita ini semua anak. Bapak, ibu, saya, siapa saja yang puasa, iya puasa. Lalu apa kelanjutannya? Imanan, dengan dasar iman
Yang kedua, wahtisaban dengan dasar harapan tertentu. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah mengampuni dosa yang telah lalu yang pernah dikerjakan. Dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Dari terjemahannya, setidaknya kita menemukan dua hal atau dua perkara yang mesti kita lakukan, mesti kita miliki, mesti kita pertahankan, mesti kita jaga selama di dalam proses melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Yang pertama adalah iman. Iman ini seperti apakah membahasakannya? Bahasa Arab mengatakan iman, bahasa Indonesia juga iman, bahasa Bugis iman, Makassar iman, kalau Papua iman juga mungkin. Nah, iman seperti apakah iman itu? Mungkin kita bisa memahaminya dari contoh. Iman sering diterjemahkan sebagai tasdik atau membenarkan atau percaya. Kita ambil contoh. 1 tambah 1 sama dengan 2. Semua orang akan percaya ini, bahwa 2 adalah hasil penambahan 1 dengan 1. Semua orang akan percaya dan membenarkan ini, bahwa jawabannya benar. Kalau ada orang mengatakan 1 tambah 1 sama dengan 3, semua orang percaya. Tapi beda yang pertama. Yang kedua ini adalah percaya bahwa itu salah. Nah, begitulah gambaran kira-kira iman. Dalam artian segala yang memang tidak bisa lagi dipungkiri keadaannya, ahwalnya, dia harus mesti begitu, maka itu adalah iman. Apa hubungannya dengan puasa? Maka Ibnu Hajar mengatakan di dalam kitab Fathul Bari, iman di sini adalah orang yang melaksanakan ibadah puasa itu harus percaya, harus membenarkan, harus yakin bahwa puasa Ramadan adalah puasa yang diwajibkan. Berarti ketika orang sudah mengatakan puasa Ramadan itu wajib, dia tidak boleh lagi ada semacam pertentangan di dalam dirinya, meragukan atau menolakkan atau baca-baca pasal mengatakan, buat apa lagi puasa begini, capek saja, kita ini mau kerja di pasar, panas, belum lagi akar barang ini itu, orang itu minum, mau lagi puasa. Jadi puasa itu sebenarnya bikin melelahkan saja. Kalau bahasa-bahasa ini sudah diungkapkan di dalam mulutnya, maka iman di dalam dirinya itu sudah menjadi tanda-tanda. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Al-Qur'an menyerukan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, seolah-olah Al-Qur'an mengatakan begini, apakah kamu sudah beriman dengan Al-Quran? Apakah kamu sudah beriman kepada Allah? Apakah kamu percaya bahwa Allah itu adalah Tuhanmu? Atau apakah kamu puasa itu adalah, kamu percaya bahwa puasa itu wajib? Kalau kita mengatakan iya saya percaya, maka berlakulah jawabannya kutiba, berarti kamu wajib. Ketika saya ditanya, kamu percaya nggak puasa itu wajib? Saya kata iya percaya, berarti seketika itu juga puasa menjadi wajib terhadap diri saya. Kebalikannya, ketika kita ragu puasa itu wajib atau tidak, puasa Ramadan itu wajib atau tidak, kita mengatakan tidak tahu, atau kita mengatakan mungkin tidak, maka tidak usah puasa. Kenapa? Dasar awal ibadah kita itu adalah iman. Seluruh syarat sahnya amal ibadah di dalam agama kita itu dipersyaratkan Islam dan iman. Kalau Islamnya tidak ada, imannya tidak ada, maka ibadahnya tidak sah.
dan bertakwa berhati-hati maksudnya dalam kasus ini. Kita perlu menjaga faktor-faktor iman itu. Jangan sampai kita melaksanakan ibadah puasa, menahan lapar, menahan haus mulai pagi sampai sore, tetapi selalu saja ada gerakan-gerakan hati ragu atau merasa jengkel dengan puasa itu, maka dikhawatirkan amal ibadah itu, amal ibadah puasa itu menjadi terputus di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sekarang pertanyaannya untuk kita semua. Kita ini sudah 4 hari puasa, sudah 4 hari. Kita tanya diri masing-masing, apakah hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, saya juga dikarenakan saya sudah berpuasa Ramadan 4 hari, saya sudah termasuk orang beriman atau belum? Karena kita pada dikarenakan saya beriman, saya berpuasa. Tapi dibalik pertanyaannya, kalau sudah berpuasa, apakah sudah beriman? Jawabannya, pertanyaannya, untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus melanjutkan pengajian kita nanti subuh, karena ada tanda-tanda orang yang jika tanda itu ada pada dirinya, ia dikategorikan tidak beriman, walaupun dia berpuasa sepanjang bulan, sepanjang hari dan seterusnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kesimpulannya, marilah kita bertakwa dalam artian menjaga keimanan itu, sehingga seluruh puasa yang kita laksanakan walaupun levelnya sangat rendah, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan ganjaran yang setimpal kepada kita. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.